Shalom. Kita masih akan membahas soal kasih Allah, ya. Nanti pada session terakhir besok baru kita akan membahas soal bagaimana kasih itu mengubah hidup kita, ya. Tetapi kita sudah bahas tadi kasih Allah. Bagaimana kasih Allah dinyatakan dalam konteks penciptaan. Dia mengasihi kita dengan menciptakan kita sebagai makhluk yang istimewa, menempatkan kita di bumi, ya, yang juga menyatakan kebaikan Dia. Kita juga sudah melihat bagaimana dalam konteks keselamatan, semua kita orang berdosa harus dihukum oleh Tuhan Allah. Lalu kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri dengan cara apapun. Dan akhirnya juru selamat itu diberikan, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang saya ingin membahas lebih dalam lagi soal kasih Allah ini. Dan ini akan lebih khusus membahas soal pengorbanan Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Kita sudah lihat tadi, Yesus hadir sebagai juru selamat. Dan kita mau melihat bagaimana Dia melakukan pekerjaan yang besar bagi kita. Nah, kita melihat dulu satu ayat, yaitu Roma pasal 5 ayat 8. Mari sama-sama baca ayat ini. Roma 5 ayat 8. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Berarti kasih Allah kepada kita itu sudah ditunjukkan. Ya, sudah ditunjukkan. Nah, kalau begitu sekarang kasih Allah ditunjukkan kepada kita itu lewat apa saja? Nah, hari ini atau pada session ini saya akan membahas kasih Allah dinyatakan pada kita ditunjukkan lewat apa. Nah, kita bahas beberapa hal. Pertama adalah kasih Allah kepada kita ditunjukkan melalui diberikannya Yesus Kristus bagi kita. Tadi saya sudah jelaskan dalam sesi sebelumnya bahwa supaya Allah tetap adil menghukum dosa dan manusia berdosa tidak kena hukuman dari Tuhan Allah, maka perlu juru selamat atau Yesus Kristus ini. Nah, kita bisa lihat ayat ini, perhatikan yang saya kasih tekanannya, ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Berarti bukti bahwa Allah mengasihi kita yaitu diberikannya Kristus bagi kita. Kristus adalah Tuhan sendiri. Kalau Kristus atau Yesus Tuhan sendiri, Tuhan itu tinggalnya di surga. Dia tinggal di surga, tetapi Dia akhirnya mau datang ke dalam dunia supaya jadi juru selamat bagi kita. Jadi juru selamat ini bukan datang dari Jakarta ke Kupang, bukan datang dari Amerika ke Indonesia, bukan datang dari kota ke desa, tapi datang dari surga ke dunia ini. Ya, itulah yang kita rayakan di dalam Natal. Beda dengan kita, kalau kita sekalian ini kan baru ada waktu kita lahir atau di dalam rahim ibu kita. Ya, adik lahir tahun berapa? 2006. Tahun 2002 adik di mana? Ya? Tidak tahu? Ya? 2002 belum ada. Ya, jadi sebelum lahir itu tidak ada. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Yesus itu sudah ada sebelumnya, baru lahir. Beda dengan semua orang di dunia,
semua nabi, semua rasul, semua baru ada waktu dilahirkan atau paling banter dalam rahim ibu. Tapi Yesus itu sudah ada sebelumnya. Terlebih dahulu sudah ada, baru dia masuk ke dalam dunia ini, masuk ke dalam rahimnya Maria, lalu akhirnya dilahirkan, ya, lahir ke dalam dunia ini. Nah, karena itu dia ada di mana? Dia ada di surga. Yesus ada di surga. Surga itu tempat yang penuh kemuliaan. Surga itu tempat yang sempurna. Surga itu tempat yang betul-betul enak. Tapi kalau Yesus mau datang ke dalam dunia ini penuh dengan dosa, dunia ini penuh dengan sengsara, penderitaan, kesulitan dan sebagainya. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus rela menderita, tinggalkan tempat yang bagus, datang ke dalam dunia ini. Kalau adik-adik lahir di kota, ya, lahir di kota enak, pas mau mandi tekan tombol, air panas keluar, air dingin keluar, mau minum tekan air es keluar, air panas keluar, semua mau nyalakan lampu tekan semua beres. Tahu-tahu terdampar di pulau kampung yang tidak ada apa-apa, mau mandi jalan 7 kilo baru mandi. Ya, mau nyalakan lampu tidak mudah, mesti bikin kayu api, cari kayu di hutan, sama seperti Pak Esra yang dulu tinggal di kampung, lahir di kampung, lalu besar di kampung, jalan-jalan tiap hari cari kayu di hutan, kalau tidak sempat pulang tidur di hutan. Nah, kalau biasa tinggal di kampung dan tiba-tiba dan tinggal di kampung gampang, tapi kalau tidak pernah tinggal di kampung, seluruhnya tinggal di kota, tahu-tahu masuk kampung itu menderita. Waktu Pak Esra tinggal di kampung, nyamuknya hanya satu, tapi kawan-kawannya banyak. Ya, menderita. Nah, tapi Tuhan Yesus ini bukan hanya dari kota ke desa, tapi dia dari surga turun ke bumi, itu menderita luar biasa. Nah, siapa yang di sini miskin? Tidak ya, nggak ada yang miskin ya. Mungkin juga tidak kaya tapi tidak miskin ya. Tapi sekarang coba lihat ayat ini, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Dia kaya. Jadi Tuhan Yesus itu kaya. Kaya di mana? Waktu di surga Dia kaya. Tapi rupanya waktu datang ke dalam dunia, dia menjadi miskin. Kenapa dia rela datang dari manusia jadi miskin seperti itu? Yaitu supaya dia menjadi juru selamat bagi kita. Nah, karena itu maka di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, kasihnya besar sehingga dia rela turun dari surga, datang ke dalam bumi, ke tempat di mana kita ada, ya. Itu bukti kasih yang pertama. Lalu kedua, bukti kasih Allah kepada kita yang adalah diberikannya Kristus untuk mati bagi kita. Kalau tadi datang ke dalam dunia saja itu mengasihi, tapi sekarang untuk mati bagi kita. Coba lihat ayat kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi Allah mengasihi kita bukan hanya memberikan Kristus, tapi memberikan Kristus untuk mati. Nah, saya mau bahas dua hal di sini. Yang pertama adalah mengapa dia harus mati. Ayo, siapa bisa jawab? Mengapa sampai Tuhan Yesus harus mati? Ada yang bisa jawab? Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ya. Kenapa? Yang lain tenang dulu, ya. Kenapa harus mati?
Ya, itu di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Itu bagus. Tapi ada lain lagi. Kenapa harus mati? Ya. Karena tidak ada cara lain menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Karena tidak ada cara lain. Kenapa tidak ada cara lain? Kan dia Allah. Tinggal dia selamatkan saja. Pakai mati-mati segala. Kok repot? Ada lagi? Ya. Karena ada yang mengartikan manusia sebagai yang harusnya mati. Manusia harus mati. Kenapa harus mati manusia? Karena manusia Ya, itu yang tadi sudah saya jelaskan, ya kan? Bahwa manusia yang berdosa harus mati. Itu Tuhan punya hukum. Mati ada 3, apa? Mati jasmani, rohani, mati kekal. Jadi manusia berdosa harus mati. Kalau ada juru selamat, maka juru selamatnya harus menanggung, yaitu harus mati. Itulah sebabnya maka Yesus yang datang itu harus mati. Ada seperti saya bilang tadi ya, tadi 2 anak itu ya, 2 teman itu ya. Satu itu harus dihukum. Tapi supaya dia tidak dihukum, tadi saya kasih contoh waktu ditempeleng kan 100 kali. Tapi supaya tidak ditempeleng, yang menggantinya harus kena tempeleng. Manusia berdosa harus mati. Nah, karena itu maka supaya dia tidak mati, maka harus ada yang mengganti dia, yaitu mati. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu harus mati. Orang agama lain bilang begini, agama Islam misalnya bilang, masa Yesus kok di atas kayu salib tidak bisa menyelamatkan dirinya? Loh, beda. Kita semua lahir untuk hidup, tapi Tuhan Yesus lahir untuk mati. Itu bedanya kita dengan Tuhan Yesus. Nah, dia mati bukan karena salahnya, tapi dia menanggung salahnya. Ada satu cerita ya, bagaimana seorang raja, dia memimpin satu kerajaan, tapi kelaparan. Karena kelaparan lalu dia minta semua, seluruh perbekalan makan minum simpan di gudang, tidak boleh ada yang curi. Lalu kalau ada yang curi, maka dia harus diikat dan dicambuk 100 kali. Tapi tiba-tiba pegawainya melaporkan bahwa ada gandum yang hilang, ada beras yang hilang. Dia marah, cari siapa pencurinya. Begitu cari pencurinya, ternyata ketahuan yang curi adalah mamanya sendiri. Kalau dia tidak hukum mamanya, rakyat akan bilang, wah dia tidak adil. Akhirnya dia pikir dia tetap hukum mamanya, panggil mamanya, sini berdiri. Dia hakimi, mama sudah mencuri, menurut undang-undang harus dicambuk 100 kali. Tapi karena saya mengasihi mama, sekarang mama geser, biar saya sendiri yang dicambuk. Jadi dia yang memberikan hukuman, tapi dia sendiri yang menerima cambuk itu. Nah, kenapa? Karena dia sayang mamanya. Nah, sama juga. Allah sendiri yang memberikan hukum, tapi Allah mengasihi kita, makanya dia perlu datang. Coba, kalau Allah di surga bisa mati? Tidak bisa. Bagaimana supaya bisa mati? Perlu datang sebagai manusia. Makanya Allah datang sebagai manusia yang diberi nama Yesus itu supaya dia bisa mati. Itu alasannya mengapa dia bisa mati. Sekarang yang kedua adalah bagaimana cara kematiannya. Ya. Bagaimana cara Yesus dihukum mati? Disalib. Ya, disalib. Tapi adik-adik, sebelum disalib, Yesus mengalami sesuatu penganiayaan yang luar biasa. Dan dia dianiaya dengan dicambuk. Ada seorang ahli namanya William Barclay. Dia bilang begini, cambuk itu sendiri adalah satu tali kulit yang panjang yang ditaburi dengan potongan-potongan tulang dan butiran-butiran timah yang runcing. Itu tuh bukan cambuk tukang sapi yang pakai cambuk sapi, cambuk kuda, bukan. Ini cambuk Romawi. Seorang namanya Hendriksen, dia bilang begini,
Cambuk Romawi terdiri dari gagang yang pendek diberi beberapa tali kulit yang ujungnya dilengkapi dengan potongan timah atau kuningan dan potongan tulang-tulang yang diruncingkan. Jadi kira-kira modelnya begini. Ya, itu cambuk Romawi, satu gagang, tapi dia mempunyai cabang-cabang. Nah, masing-masing ini ada titik itu adalah timah. Timah itu untuk apa? Sekali pukul bikin memar. Ya, sekali pukul bikin memar, lalu ditaruh juga potongan-potongan yang coba next ya. Nah, ini ada timah di situ dan ada potongan-potongan tulang tadi diberikan. Tulang-tulang itu modelnya seperti mata kail. Pancing ikan tuh ya. Kalau model pancing ikan taruh di leher ikan tidak bisa bergerak lah. Nah, dia model seperti itu sehingga waktu pukul dia tancap. Krak, begitu tarik maka daging robek. Ya, daging robek. Nah, ini nih macam-macam variasi. Ada kadang-kadang ada yang satu pegangan. Itu ini seperti ini ada sekitar 3 ya. Coba sebelumnya, slide sebelumnya. Ini ada 3. Tapi rata-rata itu sebenarnya ada 7. Rata-rata ada 7 dan ini kalau kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tapi rata-rata juga 7 ya. Jadi ada 7 ulirnya, lalu ada 7 tulang dan timah di situ. Jadi itu berarti bahwa satu kali pukul tarik 49 lubang. Ya, 49 lubang, pukul kedua lagi 49 lubang lagi. Nah, itu cambuk model cambuk Romawi. Ya, nah coba perhatikan komentar ini ya. Pencambukan Romawi adalah satu penyiksaan yang hebat. Korban ditelanjangi, ya, tangannya diikat ke belakang, lalu diikat pada satu tonggak dengan punggungnya dibungkukkan sehingga terbuka terhadap cambuk. Pencambukan seperti itu selalu mendahului penyaliban dan penyambukan itu menjadikan tubuh telanjang itu menjadi carikan-carikan daging mentah, bilur-bilur yang meradang dan berdarah. Ada orang yang mati karenanya, ada orang yang kehilangan akalnya sampai gila gara-gara dicambuk, dan karenanya sedikit orang bisa tetap sadar sampai akhir pencambukan. Jadi itu dicambuk tuh sakit luar biasa karena daging tercabut sampai gila bisa. Yang lain mati. Terus pencambukan diberikan terutama pada punggung korban. Jadi di bagian belakang yang ditelanjangi dibukukan. Biasanya 2 orang dipekerjakan untuk melaksanakan hukuman ini. Jadi ada satu dari kiri, satu dari kanan. Seorang di sisi yang satu, seorang lagi di sisi yang lain. Dengan akibat daging yang dicambuk kadang-kadang koyak atau sobek sedemikian rupa, sehingga pembuluh darah dan arteri yang terletak di dalam kadang-kadang isi perut dan organ bagian dalam menjadi terbuka dan terlihat. Jadi kan ini kan sekali pukul tak daging cabut, tak lagi daging tercabut lagi, tak daging tercabut lagi, sampai akhirnya isi perut, usus dan lain sebagainya itu bisa terlihat dari belakang. Artinya dagingnya habis, ya, dagingnya habis. Alexander McHale, ya, dia bilang begini, pencambukan Roma dikenal sangat brutal. Ketika cambuk menghantam daging, bola-bola ini akan menyebabkan memar atau lebam yang dalam, yang akan pecah terbuka akibat pukulan berikut. Jadi timahnya untuk bikin memar, pukulan berikut robek. Tapi timah itu untuk bikin memar, datang tulang robek lagi, seperti itu. Punggung yang dipukul akan begitu tercabik-cabik sehingga sebagian dari tulang belakang kadang-kadang terlihat. Sampai tulang belakang kita terlihat akibat irisan yang sangat dalam. Pencambukan ditimpakan segala arah, dari bahu turun ke punggung, pantat dan bagian belakang dari kaki. Jadi mulai pukul dari atas ini sampai dengan betis-betis semua. Itu kena, ya. Lalu ada namanya Leon Morris. Dia bilang begini, pencambukan adalah peristiwa yang brutal. Itu bisa membuat punggung jadi bubur karena sudah hancur ini
punggung. Yosefus ini ada seorang ahli sejarah. Yosefus menceritakan bahwa ada seorang Yesus tertentu, anak dari Ananias, dibawa ke depan Albinus dan dikuliti sampai tulang dengan cambuk. Jadi itu kasih kuliti orang sampai tulang saja tuh dengan cambuk, pukul sampai sisa tulang. Karena setiap kali pukul isi habis sampai tinggal tulang. Ya. Eusebius ini Bapak Gereja. Dia menceritakan martir itu orang mati syahid, orang Kristen yang mati syahid. Martir tertentu pada zaman Polikarpus dicabik-cabik dengan cambuk sampai pembuluh darah arteri yang di dalam, sehingga bagian dalam tersembunyi dari tubuh mereka, isi perut dan organ-organ mereka menjadi terbuka dan kelihatan. Kalau saudara lihat gambar ini model seperti ini ya. Ada macam-macam, ada yang diikat saja dua tangan dari atas lalu disikat begitu, atau ada punggungnya ada kayu. Jadi dia seperti begini, lalu tukang cambuk satu dari sebelah sana, satu dari sebelah sini, dipukul pada punggung yang terbuka seperti dalam gambar ini. Next. Nah ini kalau orang berdiri diikat seperti ini, lihat dia dengan cambuk tuh robek sampai dari kepala sampai betis, itu betul-betul habis. Tulang isi-isinya itu dihabiskan semua, hanya dengan pakai cambuk saja. Ya. Nah, berapa kali dicambuk? Ya. Menurut hukum Taurat, jika orang bersalah layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia tiarap, menyuruh orang memukul di depannya dengan sejumlah deras sampai tertimpal dengan kesalahannya. Terus 40 kali harus orang itu dipukul, jangan lebih. 40 kali, tidak boleh lebih. Makanya Paulus bilang dalam 2 Korintus 11 ayat 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. 40 kurang 1 berapa? Menurut hukum Taurat berapa? Tadi pukul berapa kali? 40. Kenapa kok ini kurang 1? Karena zaman dulu orang harus dicambuk 40 kali. Lebih dari 40 kali yang cambuk yang kena cambuk lagi. Nah, saking semangat cambuk, 1, 2, tak, 3, tak. Lama-lama semangat, jangan-jangan pukul lebih. Supaya tidak lebih, kasih kurang memang 1. Supaya salah itu pas. Ya, makanya tiap kali cambuk 40 kurang 1. Tapi itu aturan orang Yahudi, orang Israel. Tapi yang cambuk Yesus ini orang apa? Orang Romawi. Orang Romawi tidak kenal hukum itu. Alexander berkata dalam begini, pencambukan Roma sangat brutal, terdiri dari biasanya terdapat 39 cambukan, tapi seringkali lebih banyak, tergantung dari suasana hati serdadu. Kalau serdadu lagi emosi, dia bisa pukul sejadi-jadinya tidak pakai ukuran, tidak pakai hitungan, dan itu bisa sangat-sangat banyak. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengalami pencambukan seperti ini, dan pasti membuat punggung Tuhan Yesus itu sudah jadi bubur sebelum dia naik kayu salib. Ya. Kalau kita melihat film The Passion of the Christ, itu melihat bagaimana Yesus dicambuk. Saya berikan beberapa, ini ada irisan. Nah, saudara lihat ini ya. Itu kan robek semua karena cambuk model kayak tadi, ya. Ya. Nah, karena itu maka Yesus mengalami pencambukan yang luar biasa. Sekarang yang kedua, dia harus mengalami penyaliban. Ya, Tuhan Yesus harus mengalami penyaliban. Dia disalib, di mana kaki dan tangannya dipaku. Tapi begini, sebenarnya sebelum disalib, habis dicambuk menuju salib itu juga menderita. Menderitanya bagaimana? Karena gini, kalau di film-film kita biasa melihat Tuhan Yesus itu pikul salib,
menuju ke Golgota. Salib yang dipikul sudah begini. Itu tidak terlalu tepat, ya. Karena biasanya yang dipikul cuma kayu horizontal. Sedangkan kayu tiang vertikalnya itu sudah tunggu di tempat eksekusi. Ya. Nah, sekarang dalam perjalanan menuju ke Golgota, Tuhan Yesus tidak kuat pikul salib, dibantu oleh Simon orang Kirene. Kenapa Tuhan Yesus perlu dibantu? Kenapa tidak kuat? Karena dia sudah habis dicambuk dan belakang sudah jadi bubur. Dengan belakang yang sudah model kayak bubur luka begitu, lalu harus pikul cambuk seperti salib seperti itu menderita sekali. Nah, begitu sampai di Golgota. Nah, kalau misalnya Golgota ini di apa? Contoh, misalnya ruang sidang di sini, habis itu putuskan disalibkan di bawah sana. Dia tidak bisa jalan ke situ langsung dari sini, tidak. Dia mesti putar dari sini terus ke sana, masuk Guanino, Wepura, putar panjang, baru ke sana. Kenapa harus dibuat panjang? Orang Roma mau kasih tahu semua orang supaya kalian lihat, jangan coba macam-macam dengan kami orang Roma kalau tidak mau alami nasib kayak begini. Jadi jalannya panjang, baru sampai di tempat eksekusi, kaki dan tangan dipaku. Bukan paku seperti kita paku seng itu. Pakunya jumbo-jumbo. Ya. Ini kira-kira paku yang dipakai untuk tusuk di kaki dan tangan Yesus. Ada dua pendapat. Apakah Tuhan Yesus tangannya dipaku di sini atau di sini? Di sini atau di sini? Yang bilang paku di telapak tangan siapa? Kenapa percaya begitu? Ya, nonton di film. Terus yang lain kenapa percaya di sini? Nonton juga. Berarti ada dua film ya. Ada film yang bilang di sini, ada yang di sini. Nah, sekarang ini dulu ya. Ada pendapat Tuhan Yesus disalibkan, dipaku bukan di sini, tapi di sini. Kenapa? Karena kalau di sini nanti robek. Karena dia kan tergantung dari kayu salib, berat badan, tarik turun, ini robek. Karena itu mesti ditaruh, coba pegang tangan ini ada tulang di situ, pas ada lubang. Nah itu pakunya disisipkan di sana. Nah, coba pegang ini ada saraf atau urat di sini. Nadi, ada nadi di sini dan bayangkan bahwa dari nadi itu pakunya harus masuk. Tapi ada juga pandangan tidak, dia tetap paku di sini. Terus kalau robek bagaimana? Tak mungkin robek, karena di atas kayu salib tangan ikut diikat sama tiang horizontal. Jadi tidak mungkin diikat. Kedua, ada satu yang tidak pernah muncul di dalam gambar salib. Gambar salib yang kita lihat itu cuma lurus lalu memalang. Tapi sebenarnya di tengah-tengah yang lurus di bagian tengah itu ada satu namanya sadel, tempat duduk, posisi pantat itu nyantol di situ sedikit, ditambah ikat dengan tali sehingga tidak, biarpun di sini tidak robek. Tapi bagaimanapun juga mau di sini atau di sini tetap mengerikan. Ada orang bilang ada urat saraf lain yang namanya urat saraf ulna. Itu kalau mau rasakan sedikit saja sakit itu, misalnya lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba pas angkat tangan, pak, itu sudah betul-betul kram ya.
Nah, bayangkan kalau urat saraf ulna itu dipakai tang. Nah, itu efek yang diberikan itu seperti paku ada di sini. Ya. Demikian juga kaki Yesus dipaku. Kalau tangan itu ada dua teori, satu di sini atau satu di sini, kaki juga. Ini kaki kanan, ini kaki kiri. Ada pandangan bahwa dua kaki ditaruh dari muka, lalu pakunya dari depan, tembus dari salib. Tapi ada teori lain mengatakan bahwa tidak. Tiang salibnya begini, kaki yang satu dari sebelah kanan, kaki yang satu dari sebelah kiri, jadi pakunya tembus dari kiri kanan. Ya. Dua-dua tetap memungkinkan. Karena pernah ditemukan arkeologi itu tulang-tulang dari orang yang disalib itu terlihat bahwa dipaku dari kiri kanan sudut sini. Jadi tiang salibnya yang di tengah. Nah, setelah prosesi disalibkan, maka salib yang Yesusnya atau orang yang disalib itu sudah selesai dipaku. Ada satu prosesi yang biasa dilakukan adalah sebelum salib masuk lubang, ada kebiasaan membanting-banting salib. Sekalian sama orang yang disalib sudah terpaku di situ. Jadi sudah begini, salibnya dibanting, dorong ke sana, maka bayangkan ini jatuh nih. Tuk. Kita ini kalau Tuhan kasih kita gerakan refleks ya. Kita ini kan bekerja berdasarkan perintah otak. Saya lihat minum mau minum, tangan saya ambil mau minum, tapi sebenarnya sebelum tangan saya angkat minuman, otak sudah kasih tahu itu minuman, dia perintah ke tangan, tangan ambil. Itu pergerakan otak cepat, memerintah semua organ tubuh. Tapi saudara bayangkan, tahu-tahu pegang-pegang ini api. Berapa detik otak kasih perintah tangan cabut? Tuhan kasih gerakan refleks. Nah, kita kalau jatuh, mau bagaimanapun secara refleks tangan pasti bergerak. Tapi bayangkan kalau tangan sudah paku, kaki sudah dipaku dan kita didorong ke sana dan ini siap. Ya. Setelah itu mereka angkat lagi, dorong ke belakang lagi dan dia jatuh dengan tiang salib. Dan itu dilakukan terus-menerus selama beberapa waktu. Ya. Setelah itu yang ketiga, tahap ketiga adalah salib dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali. Siapa pernah ikut pemakaman orang mati? Pas mayat mau diturunkan ke dalam lubang, itu bagaimana caranya? Pakai tali, terus hitung ya. 1, 2, 3, tuh pelan-pelan. Padahal yang di dalam peti sudah mati. Kita buang saja juga dia tidak rasa. Biar peti jatuh juga tidak rasa. Tapi untuk orang mati saja kita masih hati-hati, pelan-pelan. Tapi di salib orangnya masih hidup. Mereka prajurit Roma itu kasih turun salib di lubang tuh bukan ayo 1, 2, 3 hati-hati. Pelan. Oh tidak. Mereka angkat setinggi-tingginya lalu banting. Dah. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau dibanting dalam posisi tangan dan kaki lagi terpaku, begitu hentakan dek di dasar lubang, maka itu akan terjadi goncangan yang kuat. Begitu goncangan yang kuat, ini paku-pakunya akan bermain di sini. Ya, paku-paku akan bergetar dan itu membuat kesakitan betul-betul mengerikan. Ya, betul-betul mengerikan. Albert Barnes mengatakan begini, pencambukan setelah mereka memakukan setelah mereka memakukan paku-paku itu dalam-dalam ke dalam kayu, mereka menaikkan dan menegakkan salib itu dengan penderita yang sangat menderita padanya, dan untuk menancapkan dengan lebih teguh dalam tanah, mereka menjatuhkan salib itu dengan keras ke dalam lubang yang telah digali
untuk menerima salib itu. Jadi jatuhnya salib dengan mendadak memberikan kepada orang yang disalib kejutan yang keras, meningkatkan penderitaan yang hebat. Orang yang disalib lalu menderita tergantung biasanya sampai rasa sakit, kehabisan tenaga, kehausan, dan kelaparan mengakhiri hidupnya. Penderitaan selanjutnya, waktu dia di atas kayu salib, posisi tubuhnya tidak alamiah seperti di gambar-gambar. Kalau di gambar kita lihat salibnya berdiri begini, ada horizontal, dan Yesusnya berdiri terpaku situ lurus. Tidak seperti itu. Posisinya tidak alamiah. Ingat tadi saya bilang ada semacam sadel di bawah, dan dia perlu untuk bernapas, sehingga posisinya miring begini. Jadi seharusnya gini, bukan lurus begini, tapi agak begini. Ya, karena untuk pengambilan napas. Ya, jadi posisinya tidak alamiah, dan gini ya. Salib yang saudara lihat di gambar itu terlalu halus, rapi. Tapi orang Roma tidak punya waktu untuk bikin halus-halus itu salib. Karena apa? Karena Yesus itu bukan satu-satunya orang disalib. Zaman dulu orang Roma sudah biasa menyalibkan orang. Mereka pernah membasmi sebuah pemberontakan. Satu gerombolan penjahat dibasmi. Setelah itu semua disalib. Tiap 2 meter satu salib. Tiap 2 meter satu salib. Kira-kira dari Soe sampai Kupang. 2 meter satu salib. 2 meter satu salib. 2 meter satu salib. Mereka salibkan orang banyak. Nah, dengan menyalibkan orang sebanyak itu, tidak ada waktu bikin ambil kayu, diskap, kasih rapi, tidak. Itu betul-betul 2 batang kayu dari hutan yang digabungkan. Kalau digabungkan sekarang, yang mana di depan? Perhatikan ini. Ini tiang vertikal, yang horizontalnya di sini atau di sini? Begini atau begini? Gini. Ini. Kelihatannya yang benar begini. Nah, kalau posisinya begini berarti badannya Tuhan Yesus di sini. Tangannya tidak rata. Tangannya agak ke belakang. Jadi bukan begini. Tangannya satu ke belakang, yang ini ke belakang. Jadi dia membusuk. Itu tidak normal. Adek, berdiri sini, menghadap sana. Luruskan 2 tangan. Luruskan 2 tangan kayak orang misalnya. Agak ke belakang. Ya. Terus tarik. Tahan ya sampai kita habis pelajaran ya. Ya. Kuat? Tidak. Tidak kuat? Tidak. Padahal kita dipaku. Ini cuma disuruh berdiri tanpa paku. Itu rasanya tidak kuat. Karena apa? Posisi tidak normal. Kalau berdiri rata begini saja mungkin masih tahan. Tapi kalau mesti begini sampai 2 jam, 3 jam. Apalagi ada paku di belakang yang begitu tarik seperti ini, ditahan paku. Itu posisinya tidak normal dan itu sangat-sangat sakit. Ya, sangat-sangat sakit. Kira-kira kalau dipaku seperti itu dan terus begini, kemungkinan besar akan tulang sini terlepas. Ya. Ini cocok dengan Mazmur pasal 22. Mazmur 22, seperti air aku tercurah, segala tulangku terlepas dari sendinya.
Mengapa tulang bisa terlepas dari sendi? Karena ini tertarik ke belakang, kemungkinan besar terlepas di sini. Dan itu sakitnya luar biasa. Nah, lalu perhatikan, di atas salib Tuhan Yesus harus tetap bernapas. Untuk bisa bernapas, kaki harus ditekuk. Mesti begini ya. Harus seperti itu. Ini maka dua kaki ini penting sekali untuk penarikan napas. Karena apa? Kalau dua kaki itu tidak bergerak, napas tidak bisa diambil. Itulah sebabnya nanti menjelang sore, para prajurit Roma datang lihat itu Tuhan Yesus sudah mati, tapi dua penjahat di sebelah belum mati. Lalu mereka ambil hamar, pukul di mana? Pukul di mana? Bukan muka, tulang kaki. Kasih patah dua tulang kaki. Supaya apa? Kalau dua tulang kaki sudah patah, dia tidak bisa lagi ambil napas dan segera mati. Maka tulang kaki itu penting bagi pengambilan napas. Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia harus seperti ini. Nah, Tuhan Yesus disalib jam berapa? Ya? Mati jam berapa? Mati jam 3. Naik salib jam 12, mati jam 3. Berarti 3 jam di atas kayu salib. 1 menit bernapas berapa kali? Tarik napas berapa kali? Ini kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal sehingga dia harus membutuhkan penarikan napas. Andai kata 1 menit saja Yesus tarik napas, saya pernah coba hitung ya. Ini pakai ukuran saya 1 menit dapat 18 kali. Berarti 1 jam harus tarik napas 1080 kali. 3 jam itu 3240 kali. Yesus harus tarik napas 3240 kali. Turun naik 3240 kali. Tapi ingat satu hal, belakang sudah jadi bubur, dan kayu yang dipakai kayu dari hutan yang kasar. Berarti tiap kali tarik napas, belakang yang sudah jadi bubur harus bergesekan dengan kayu. 3240 kali. Gini lah, kalau ada luka di tangan, ya, coba sebentar pergi di situ, ambil kayu kom, taruh dan coba gosok, tak, 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 itu mau gila rasanya, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus dengan punggung yang sudah hancur begitu harus bergesekan, naik turun dengan tiang salib. Itu membuat kesakitan yang betul-betul mengerikan. Nah, sampai akhirnya 3 jam setelah itu Tuhan Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Tadi saya bilang matinya ada 3 jenis, yaitu kematian rohani itu apa? Kematian rohani itu terpisah dari Allah. Kedua, kematian jasmani, putus nafas. Ketiga, mati kekal masuk neraka. Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, dia sudah menanggung ini semua. Pertama, kematian rohani, terpisah dari Allah. Kapan Tuhan Yesus terpisah dari Allah? Waktu dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berarti bahwa Yesus mengalami kematian rohani. Lalu ada kematian jasmani dia alami. Kapan? Waktu dia putus nafas, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lalu kematian neraka juga dia tanggung. Kapan? Nah, ini memang agak sukar.
Tapi itu terjadi sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Yesus Kristus disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut itu sama dengan turun ke neraka. Artinya bukan Yesus betul-betul turun ke neraka, tapi hukuman neraka itu dia tanggung di atas kayu salib. Dengan demikian, Yesusnya sudah mengalami 3 kematian ini. Ya, Yesus sudah mengalami 3 kematian: rohani, jasmani, dan kematian neraka. Dia sudah menanggung itu di atas kayu salib. Berarti setelah dia menanggung semua itu, dia bilang sudah selesai, sudah genap. Apanya yang selesai, apa yang genap? Hukuman dosa manusia sudah dia tanggung sampai selesai. Hutang dosa manusia sudah dia tanggung sampai selesai. Nah, berarti kita bisa lihat kasih Tuhan Allah begitu besar, sampai Yesus rela mati dengan cara yang menggenaskan begitu. Itu untuk menyelamatkan kita. Ya. Yang ketiga. Next, terus lewat. Bukti kasih Allah kepada kita adalah diberikannya Kristus bagi kita ketika kita masih berdosa. Ayat 8. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jangankan kita masih berdosa, semua kita belum ada di dunia saja, Tuhan sudah mati buat kita karena Tuhan tahu kita akan lahir, kita akan berdosa. Maka sebelum kita lahir dan berdosa, Dia 2000 tahun yang lalu itu sudah mati menggantikan kita. Nah, perhatikan satu hal di sini. Kalau Yesus tadi juru selamat, sekarang Dia sudah mati bagi kita, maka supaya kita menjadi selamat atau Dia menjadi juru selamat bagi kita, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dia satu-satunya juru selamat, tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan yang lain untuk selamat dan Yesus harus menderita seperti itu bodoh. Tapi kalau memang tidak ada jalan keselamatan yang lain dan Yesus menderita seperti itu pahlawan. Saya kasih gambaran ya. Kalau misalnya ada rumah, ada gedung lantai 10 terbakar dan gedungnya akan runtuh. Semua orang sudah turun, tertinggal satu anak di atas. Saudara mau selamatkan anak itu. Saudara langsung naik ke atas lantai 10, ambil anak itu, pas sebelum gedung runtuh, saudara loncat dari lantai 10. Begitu loncat dari lantai 10, sebelum sampai di tanah, lempar anak itu ke sana dan ditangkap, anaknya selamat. Saudara mati di situ. Saudara pahlawan? Kenapa tidak? Pahlawan itu rela mati demi menyelamatkan anak itu. Tapi misalnya gedung sudah mau runtuh, saudara sudah ambil anak itu, tiba-tiba ada helikopter datang. Helikopter bilang, "Mari Pak, naik dengan anaknya, naik helikopter." Saudara lihat helikopternya, sudah benar, "Tidak usah, biar saya lompat saja." Ya. Saudara lompat begini, anaknya dibuang, saudara mati. Itu pahlawan atau bodoh? Bodoh. Kenapa bodoh? Kan ada helikopter, ngapain pilih lompat? Kalau ada jalan keselamatan lain dan pilih lompat, itu bodoh. Tapi kalau tidak ada helikopter, tidak ada jalan lain dan pilih mati menyelamatkan orang, itu namanya pahlawan. Jadi kalau ada jalan keselamatan yang lain sehingga manusia bisa selamat, tapi Yesusnya harus menderita sedemikian rupa, Yesusnya bodoh. Tapi tak mungkin Yesus bodoh. Jadi pasti tidak ada jalan keselamatan lain. Maka Yesus harus mengalami kematian dan pencambukan yang begitu mengerikan. Kalau begitu, ini menunjukkan bahwa mengapa
Kita ini masih berdosa kok ya. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mau mati bagi kita. Itu berarti bahwa Tuhan begitu sangat-sangat mengasihi kita. Sehingga kalau kita percaya, next, ya, terus, next. Ya. Yohanes 3 ayat 16, coba kita hafal ayatnya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya itu, supaya yang percaya tidak binasa. Yang tidak percaya binasa. Yang tidak percaya, yang percaya tidak binasa, maka yang tidak percaya binasa. Maka semua orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mengalami lagi hukuman Allah di dalam neraka. Tapi yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak mungkin diselamatkan, alias akan binasa di dalam neraka. Karena itu maka tadi kita lihat tanggapan tadi ya, ada 2 macam tanggapan. Baik. Next. Slide berikutnya. Ya, tanggapan yang salah. Ada orang yang setelah mendengar tentang Tuhan Yesus, dia tetap menolak. Dia acuh tidak acuh, tetap tidak percaya Yesus. Tapi tanggapan yang benar, yang harus kita punyai adalah, ya, slide berikut. Next. Tanggapan yang benar adalah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu maka melihat semua ini adalah gambaran kasih Allah yang besar bagi kita. Kita mesti bersyukur kasih Allah itu besar bagi kita, dan kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti pada sesi berikut kita akan bahas bagaimana semua ini merubah hidup saya, change my life. Kita akan lihat pada sesi